Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Mohon maaf. Ini nama channel saya. Nama channel saya yaitu Nur Nafi'iyah. Nur Nafi'iyah. Saya hapus dulu. Mohon maaf ya. Saya ini menggunakan alat bantu pen, jadi kurang seberapa bagus untuk nulisnya. Nah, udah saya ulang lagi. Nama channelnya Nur Nafi'iyah. Nanti di video saya ini akan menjelaskan terkait bagaimana membuat web menggunakan framework Flash. Di video saya sebelumnya itu sudah ada, nanti bisa dicek di search aja di playlist Python atau materi kecerdasan buatan, itu ada. Atau juga pernah ada juga web Django. Nah, web Django itu juga ada banyak terkait itu. Akan tetapi yang ini itu hanya web biasa, web sederhana. Web sederhana. Nah, web sederhana. Sedangkan yang akan saya bahas ini nanti yaitu terkait web yang ada metode atau istilahnya machine learning ML. Terus langkahnya bagaimana? Langkahnya yaitu langsung saya tunjukkan ke ininya. Yang pertama, siapkan dataset. Ya. Apakah sudah punya datasetnya? Nah, untuk kasus saya ini langsung saya kasih contoh kasus yaitu dataset terkait data harga beras. Data saya ambil dari BPS. Nanti bisa di-search ya, bps.go.id harga beras. Ini data saya dapatnya mulai dari tahun, saya tunjukkan, mohon maaf tadi belum sempat saya tampilkan. Nah, ini mulai tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi mulai tahun 2019 sampai tahun 2010 sampai tahun 2019 ya. Terus kemudian langkah kedua, membuat model. Nah, model yang saya pakai di sini sebenarnya sudah ada, yaitu modelnya adalah menggunakan, mohon maaf, menggunakan model SVM yang untuk regresi ya, karena data ini kan terkait harga beras ya, harga beras berarti outputnya angka, Oke, langsung saja saya tunjukkan. Ini saya punya datasetnya tadi di data.csv. Kemudian variabelnya yang saya pakai ini ya, yaitu ada bulan dan tahun, karena memang datanya seperti itu saya dapatnya. Setelah dapat data bulan dan tahunnya, kemudian ini kan X sama Y ya, harus kita tentukan. Jadi ini adalah menentukan X sama Y nya. Nah, ini setelah saya tentukan X sama Y nya,
saya memanggil fungsi SVR-nya untuk memanggil model yang saya bangun. Kemudian saya tentukan variabel X dan Y untuk di training. Jadi fungsi fit itu untuk melakukan training. Nah, untuk melihat bagaimana hasil performanya, performa yang saya dapatkan dari model ini itu kalau outputnya angka berarti harus dihitung menggunakan nilai error ya. Jadi kalau outputnya angka, di video saya sudah pernah saya sebutkan untuk menghasilkan bagaimana performanya atau evaluasinya, yaitu bisa menggunakan MAE, MSE, atau MAPE dan sebagainya. Masih banyak lainnya, saya nggak hafal semua. Tapi yang di sini saya pakai adalah MAE, yaitu Mean Absolute Error. Nah, saat menghitung nilai MAE, maka kita harus tahu nilai aktualnya. Jadi hasil prediksinya berapa, ini hasil dari model yang kita buat, kemudian aktualnya ini. Setelah kita evaluasi, kemudian model kita simpan. Nah, ini ya, saya nyoba dua model, sama-sama SVR tapi ya, akan tetapi saya buat kernel yang berbeda. Satunya kernel linear, satunya kernel RVF atau polinomial. Intinya saya cari nilai MAE-nya. Nah, karena kedua-duanya nilainya MAE-nya kecil, intinya saya suka dengan model nilai yang ini, saya simpan. Cara nyimpennya berarti kita menggunakan pickle. Oke, sudah selesai. Setelah selesai membuat modelnya ini, kemudian saya lakukan apa di sini? Yaitu setelah membuat model, saya buat tulisan aja ya, tadi tulisannya jelek. Menyiapkan dataset, maaf saya perbesar. Setelah menyiapkan dataset, tentukan data X dan Y, artinya mana yang sebagai variabel input dan mana yang sebagai variabel, maaf ya, variabel salah nulis, astagfirullahaladzim, variabel input dan variabel output. Ini data saya terkait harga beras dan outputnya adalah angka, di mana X-nya adalah bulan dan tahun, karena data saya ambil dari bps.go.id, nanti bisa di search sendiri. Kemudian kita melakukan membuat modelnya, kemudian kita lakukan training. Nah, di sini kasus saya menggunakan SVM untuk yang regresi, karena datanya outputnya angka. Oke, kalau sudah, berikutnya kita evaluasi modelnya. Cara mengevaluasi kalau outputnya angka, maka kita gunakan pilihannya MSE, MAE, MAPE, dan sebagainya. Saya nggak hafal semua, nanti bisa dipilih. Nah, baru model disimpan. Setelah model kita simpan, barulah kita membuat web menggunakan framework Flash. Kita mulai. Langkah pertama, kita buat di sini folder, buatnya di sini ya. Saya membuatnya di C, biasanya ada user, terus nama PC-nya. Nah, kita buat ini, nama foldernya. Oke, saya di sini namanya adalah, ini ya, bisa diperhatikan, yaitu C, user, nama PC-nya Lenovo. Saya buat di sini new folder. Saya buat flash gini aja, flash beras. Oke, setelah selesai buat kayak gini, buat folder template ya, buat folder template. Saya buat folder template, templates kayak gini ya. Nanti saya salah, ini di folder saya yang lainnya saya pernah buat contoh flash, nanti bisa dicek di channel saya.
nih templates ya. Oke, kalau sudah ini saya lanjut membuat folder, maaf saya salah ketik, folder templates di folder web ya, di dalam sini. Misal ini kalau saya tadi flash apa tadi ya, maaf saya gampang lupa. Ini flash beras ya, misalnya ini flash beras, berarti ya di sini di dalam folder web atau flash beras. Saya contohnya gini. Selanjutnya buat halaman utama, yaitu misal index.html. Ini untuk halaman utama. Nah, di sini kita gunakan kita membuatnya di dalam folder templates. Nah, ini membuat, saya tambahkan di sini. Saya murni dari awal ya ini. Hanya modelnya saya tadi yang saya buat dulu karena biar trainingnya nggak makan waktu lama. Gitu alasannya. Mohon maaf ya. Saya sambil ngecek langkah selanjutnya. Terus habis ini buat indeks. Ini ya tadi flash beras, ada template, indeks buat new. Saya pakai namanya index.html. Karena setting saya semua file itu saya tampilkan ekstensinya, jadi di sini langsung saya rubah ekstensinya. Nanti ada perintah apakah benar dirubah. Nih, yes. Udah. Nih tampilannya kita buat dulu. Nah, saya buat dulu isinya. Murni ini masih kosong ya, murni saya masih kosong. Nah, kita sesuaikan. Tadi saya datanya ada 2 ya. X-nya maksudnya. X variabel input saya X itu ada 2. Ini ya. Bulan sama tahun. Jadi saya buatnya ini indeksnya saya copy dari video saya sebelumnya terkait prediksi apa ya tadi ya, prediksi padi, atau saya kopikan dari contoh yang flash. Saya sudah pernah membuat video terkait contoh yang flash. Nah, ini biar enggak nulis banyak. Oke, saya copy, saya rubah. Ini contoh aplikasi web flash prediksi prediksi harga beras. Saya tampilkan di sini juga halaman utama prediksi harga beras. Nih ya, saya kapital semua awal huruf, awal kata. Kemudian nanti ini ke folder yang untuk Python-nya. Nah, ini ke bukan folder ya, intinya ke halaman file Python-nya, ini hasilnya. Ini yang kita yang harus kita inputkan di sini ini. Ini kalau saya tadi kan bulan. Pilih bulan. Kalau bulan memilih itu berarti kayak gini. Jadi saya kasih select name, saya persiskan kayak gini, namanya pilih. Ya sebentar. Oke, terus optionnya ini saya sesuaikan di sini. Bulan itu ada 1 sampai 12. Maaf, kebanyakan kopinya. Ini select, biasanya tutupnya select itu. Nah, sudah ada yang saya copy tadi. Nah, ini saya penataannya biar enggak bisa merawut. Pilih bulan, berarti ini pilih, ini 1 angka ya, harus angka ya, karena
kalau SVR itu harus angka 34. Ini Januari, nanti saya tambahkan lagi Januari, Februari, Maret, April. Maaf, salah nulis. Ini saya tambahkan bulan berikutnya. Habis April. Nah ini 4, berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini bulannya habis April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selesai, berikutnya tahun, inputkan tahun. Ini boleh teks, tapi nanti tetap yang diproses angka ya. Nah, ini saya kasih namanya adalah tahun. Ini saya kasih namanya bulan. Kalau sudah, ini saya hapus. Nah, ini nggak pakai, saya nggak menggunakan ini. Terus di sini hasil prediksi apa? Nah ini saya tampilkan hasil prediksi harga beras adalah ini, saya tampilkan di hasil. Nah, udah. Berikutnya kita lakukan pembuatan ini. Langkah selanjutnya saya tuliskan di sini. Ya ini ya, membuat file index HTML sudah. Tampilannya seperti ini. Di dalam folder saya, kalau di sini namanya template. Oke, proses berikutnya adalah membuat file untuk tampilan Python-nya, untuk menghubungkan antara model dengan halaman utamanya. Jadi untuk melakukan proses prediksinya, ini harus membuat file Python. Misalkan saya simpan dengan nama web.python. Oke, kayak gini ya. Maka selanjutnya apa yang harus saya buat? Ini misalkan saya contohnya dari sini. Saya memang copy paste, tapi saya paham alurnya. Jadi saya nggak mempermasalahkan melakukan copy paste atau enggak. Ini saya buka. Nah, tadi saya membuatnya di ini ya, sesuaikan folder saya. Folder saya yaitu flash. Mana tadi ya? Ini flash beras. Ini saya buat file Python new web Python py. Oke, ini dibuka. Saya menggunakan Visual Code. Ingat, di sini kita ambil dulu semua library ini. Ini ya, library pickle ini. Nah, terus saya copy. Saya nggak ngopinya langsung gradak gitu, enggak. Gradak itu maksudnya semuanya, maaf bahasa kalimatnya. Nah, ini sudah. Kemudian modelnya. Nah, ini waktu kita mau import modelnya, kita harus punya model yang hasil dari training tadi ya. Hasil dari trainingnya saya ambil dulu modelnya tadi. Saya ada di padi. Maaf, astagfirullahaladzim, beras. Tema saya tadi beras. Di video sebelumnya tadi terkait padi ini. Misalkan saya ambil yang linear, misalkan. Kita ambil, saya copy. Saya taruh di dalam folder flash. Ini ya. Ini. Tambahkan dulu. Taruh model hasil training di folder web. Kalau saya tadi kan di flash
beras. Kalau yang ini membuat file patternnya ya juga di dalam folder web. Kalau saya tadi namanya flash beras. Oke, sudah. Saya lanjut ke sini. Ini saya nggak ngopi semua. Ya, saya hanya ngopi caranya ngambil modelnya. Saya simpan di sini, sesuaikan nama model saya ya. Model saya linear pickle. Nih, saya copy. Nih, saya taruh sini. Udah. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita membuat web, maka kita harus membuat ini, root 2 ini ya. Root 2. Ini saya tulis di sini. Kalau ini langsung saya sesuaikan. Ini ada indeks HTML tadi saya membuatnya. Terus nanti akan menampilkan hasil prediksinya. Terus ini harus sesuaikan. Tadi saya variabelnya apa di indeksnya. Nama variabel saya hasil. Maka ini saya sesuaikan hasil. Udah ya. Terus ini fungsi untuk melakukannya. Saya ambil contoh milik saya yang tadi. Di sini saya ambil variabelnya, atau maaf ya, saya agak banyak. Saya ambil contoh yang contoh flash sederhana saya biar memudahkan nanti menjelaskannya. Contoh flash. Nah, ini kita ambil, saya kan ada dua nih. Ada dua. Jadi diambil kedua-duanya, disimpan dengan variabelnya. Oke, kayak gini. Saya tadi di sini. Ini penamaannya, peletaknya ini terdapat di sini ya, flash beras, jadi nggak usah bingung. Ya, saya tadi variabelnya misalkan bulan, tahun. Ini juga harus sama sesuai penamaan di indeks HTML-nya. Yaitu kalau tadi saya namanya bulan, ya bulan. Ini juga tahun, ya tahun. Oke, kalau sudah, berikutnya kita lakukan proses prediksinya. Nah, kalau ini saya buatnya dalam bentuk X seperti apa gitu ya. Sebentar, saya nyontoh yang milik saya sendiri. View mulai ya, ini loh maksud saya. Setelah kita ambil requestnya tadi, berikutnya ini loh membuat inilah variabel X-nya. Udah, ini yang saya maksud tadi. Ini setelah selesai, ini kan ngambil dari formnya tadi, ini juga ngambil dari formnya. Terus di sini ini X-nya, sesuaikan variabelnya bulan, tahun. Bulan, tahun. Kalau sudah selesai, ini kita lakukan prediksi, kita gunakan fungsinya mana tadi ya. Nah, ini fungsinya ini. Terus ini dibuat pembulatan, misalkan nanti kita bulatkan. Jadi kita harus memahami code-nya untuk apa ini. Ini proses untuk melakukan prediksi. Hasilnya nanti disimpan di sini, terus ini dibulatkan. Ini dibulatkan koma. Nya 2 digit. Nah, ini X. Nah, modelnya ini, model yang kita buat tadi. Oke, sudah. Terus ditampilkan. Tampilkannya udah kayak gini aja. Hasilnya di sini. Output. Oke. Kemudian jangan lupa dibuat kondisi ini. Nah, app-nya. Ini fungsinya app. Oke. Sudah. Kita coba running. Nah, kalau sudah membuat ini, kita coba melakukan running. Lakukan running webnya. Caranya tulis Python
nama webnya tadi, nama file Pythonnya. Ini tulis perintahnya di Anaconda Prom. Saya buka Anaconda Promnya. Udah kayak gini. Pindah dulu ke folder yang kita buat tadi ya. Nama folder saya tadi ini flash brush. Jadi saya pindah dulu seperti biasa cd flash brush. Nah, baru kita lakukan training running Python nama web.py. Nanti di sini akan dapat link URL-nya atau IP address. Nah, ini ada yang salah. Ini nggak mau. Kayak gini nggak mau. Jadi saya harus melakukan perbaikan dulu. Saya cek dulu ya perbaikannya. Masih salah. Salahnya di line 9. Ini baca modelnya. Ayo. Sebentar. Harus fungsinya harus PKL ya. Sebentar. Saya di sini pakai saya simpan. Tadi di beras. Saya yang ini. Yang di flash. Saya rubah. .pkl. Ini tadi koma rb. Terus ini saya sesuaikan dengan contoh yang dari pelatihan. Sudah saya contohkan kayak gitu. Oke, saya coba running ulang. Kita sudah dapat IP address-nya yaitu 127.001.5000. Kita buka di sini. HTTP. Nah, ini pakai yang 5.000. Kalau Django 8.000, kalau Flash 5.000. Ini kita inputkan pilihan bulannya, misalkan April. Tahun misalkan saya mau memprediksi bulan 2022. Kira-kira harganya berapa? Ini NP tidak valid. Saya belum melakukan import nampinya. Maaf. Astagfirullahaladzim. Import nampi as np. Oke, sudah. Saya running ulang. Oh, ini sudah. Saya refresh. Bentar. 5.000. Bulan April tahun 2022. Font re. Dia error di ini enggak berhasil model predik ini line 23. Saya cek line 23 predik X ya, saya nggak usah, hanya cukup predik X. Terus prediknya oh ya benar ya. Dibulatkan. Oke, coba saya refresh. Bentar. Saya ulang dari awal.
pilih bulan Maret tahun 2022. Hasil prediksinya ini 10.679. Alhamdulillah selesai. Dengan ada kendala di sini tadi. Jadi yang perlu saya perbaiki, simpan modelnya tadi ya. Nyimpan modelnya ini harus dengan ekstensi PKL. Memang pakai pickle, tapi simpannya dengan ekstensi PKL. Oke, tadi mungkin ada beberapa yang terkendala ya. Ini di sini saya. Terus ini data yang mau kita tes disimpan dari sini. Ini kita panggil. Ini tadi ada kendala kurang library-nya. Nah, ini library-nya. Selain itu, insya Allah sudah berhasil. Saya cukup sekian. Sebelumnya terima kasih. Tadi misalkan memprediksi lagi, misal contoh saya memprediksi bulan Oktober tahun 2021 sekarang. Hasil prediksinya munculnya ini. Misal saya buat baru lagi ya. Saya memprediksi bulan Oktober, bulan depan tahun 2021. Saya prediksi sama hasilnya 10.679. Kalau dengan data lainnya mungkin bisa juga berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala, tapi insya Allah dengan cara saya tadi berhasil semua. Jika membutuhkan konsultasi secara detail, monggo, saya punya jasa namanya Nayafada Akademik, nanti bisa di-search di Google, namanya Nayafada Akademik. Terus kalau mau per pertemuan, per paket ada di sini, bisa dicek langsung di websitenya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.